Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang pengembangan variasi dan gaya mengajar pada mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai variasi gaya belajar mengajar. Yaitu yang pertama, pengertian variasi gaya belajar mengajar. Nah, ada beberapa pendapat berkenaan dengan variasi gaya belajar mengajar, yaitu yang pertama, menurut Husserl, variasi adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan murid. Nah, sehingga dalam situasi belajar mengajar, murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Lalu pendapat yang kedua yaitu dari Abu Ahmadi, yaitu gaya mengajar adalah tingkah laku, sikap, dan perbuatan guru dalam melaksanakan proses pengajaran. Lalu yang ketiga, menurut Abdul Qadir Munshi, gaya mengajar adalah gaya yang dilakukan guru pada saat mengajar di muka kelas. Lalu yang terakhir, menurut Syahminan Saini, gaya mengajar adalah gaya atau tindak tanduk guru sebagai pernyataan kepribadiannya dalam menyampaikan bahan pengajarannya kepada siswa. Nah, dari definisi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa variasi gaya mengajar adalah pengubahan tingkah laku, sikap, dan perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga siswa memiliki minat belajar yang tinggi terhadap pelajarannya. Dan ini bisa dibuktikan melalui ketekunan, antusiasme. Prinsip penggunaan variasi. Dalam proses belajar mengajar, kegiatan siswa menjadi pusat perhatian guru. Untuk itu, agar kegiatan pengajaran dapat merangsang siswa untuk aktif dan kreatif belajar, tentu saja diperlukan lingkungan belajar yang kondusif. Salah satu upaya ke arah itu adalah dengan cara memperhatikan beberapa prinsip penggunaan variasi dalam mengajar. Nah, prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama, variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam menggunakan keterampilan variasi, sebaiknya semua jenis variasi digunakan. Di samping itu juga harus ada variasi penggunaan komponen untuk tiap jenis variasi, terutama penggunaan variasi gaya mengajar. Dalam bervariasi harus disesuaikan dengan materi pelajaran yang akan disampaikan agar menarik siswa untuk memperhatikan atau mendengarkan penjelasan guru. Lalu yang kedua, variasi harus digunakan secara lancar dan berkesinambungan sehingga tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Terakhir, jadi penggunaan variasi ini harus benar-benar berstruktur dan direncanakan karena variasi ini memerlukan keluasan spontan sesuai dengan umpan balik yang diterima dari siswa. Nah, umpan balik ini ada dua, yaitu umpan balik tingkah laku yang menyangkut perhatian dan keterlibatan siswa, dan umpan balik informasi tentang pengetahuan dan pengajarannya. Tujuan variasi belajar mengajar. Penggunaan variasi terutama ditunjukkan terhadap perhatian siswa, motivasi, dan belajar siswa. Nah, tujuan mengadakan variasi dimaksudkan yaitu yang pertama, meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap relevansi proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, perhatian dari siswa terhadap materi pelajaran sangat dituntut. Sedikit pun tidak diharapkan adanya siswa yang tidak atau kurang memperhatikan penjelasan guru, karena hal itu akan menyebabkan siswa tidak mengerti akan bahan yang diberikan gurunya. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan kemungkinan berfungsinya motivasi. Motivasi memegang peranan penting dalam belajar. Seorang siswa tidak akan dapat belajar dengan baik dan tekun jika tidak ada motivasi di dalam dirinya. Bahkan tanpa motivasi, seorang siswa tidak akan melakukan kegiatan belajar. Maka dari itu, guru selalu memperhatikan masalah motivasi ini dan berusaha agar tetap tergejolak di dalam diri setiap siswa selama pelajaran berlangsung. Lalu yang ketiga, membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Ini adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa di kelas ada siswa tertentu yang kurang senang terhadap seorang guru. Sikap negatif ini tidak hanya terjadi pada siswa, tetapi juga pada siswi. Konsekuensinya, bidang studi yang dipegang oleh guru tersebut juga menjadi tidak disenangi. Acuh tak acuh sering ditunjukkan lewat sikap dan perbuatan
ketika guru tersebut sedang memberikan materi pelajaran di kelas. Nah, metode mengajar yang dipergunakan itu saja. Misalnya hanya menggunakan metode ceramah untuk setiap kali melaksanakan tugas mengajar di kelas. Tidak pernah terlihat menggunakan metode yang lain. Misalnya menggunakan metode diskusi, resitasi, tanya jawab, problem solving, atau cerita. Lalu pembahasan terakhir yaitu komponen-komponen variasi gaya belajar mengajar. Dalam mengajar hendaknya menggunakan berbagai macam variasi gaya. Dengan variasi gaya tersebut akan menjadikan siswa merasa tertarik terhadap penampilan mengajar guru. Variasi gaya mengajar guru ini meliputi komponen-komponen seperti yang pertama, variasi suara. Nah, variasi suara adalah perubahan suara dari keras menjadi lemah dan tinggi menjadi rendah, dari cepat menjadi lambat. Nah, suara guru pada saat menjelaskan materi pelajaran hendaknya bervariasi, baik dalam intonasi, volume, nada, dan kecepatannya. Jika suara guru senantiasa keras atau terlalu keras, justru akan sulit diterima karena siswa menganggap gurunya seorang yang kejam. Bila sudah begitu, siswa diliputi oleh rasa cemas, ketakutan selama belajar. Masalah seperti ini yang harusnya dihindari bahkan ditiadakan. Lalu yang kedua, pemusatan perhatian. Perhatian menurut Jamara adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek atau sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang diajarinya. Jika materi yang disampaikan oleh guru itu tidak menjadi perhatian siswa, maka bisa menimbulkan kebosanan sehingga tidak lagi suka belajar. Lalu yang ketiga, kesenyapan atau kebisuan guru. Nah, kesenyapan adalah suatu keadaan diam secara tiba-tiba dari pihak guru di tengah-tengah menerangkan sesuatu. Nah, adanya kesenyapan tersebut merupakan alat yang baik untuk menarik perhatian siswa. Dengan keadaan senyap atau diamnya guru secara tiba-tiba bisa menimbulkan perhatian siswa, sebab siswa begitu tahu apa yang terjadi, dan demikian pula setelah guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Alangkah bagusnya apabila diberi waktu untuk berpikir dan memberi kesenyapan supaya siswa bisa mengingat kembali informasi-informasi yang mungkin ia hafal, sehingga bisa menjawab pertanyaan guru dengan baik dan tepat. Lalu yang keempat, kontak mata. Ketika proses belajar mengajar berlangsung, jangan sampai guru menunduk terus atau melihat langit-langit dan tidak berani mengadakan kontak mata dengan para siswanya. Dan jangan sampai pula guru hanya mengadakan kontak pandang dengan satu siswa secara terus-menerus tanpa memperhatikan siswa yang lain. Sebaliknya, bila guru berbicara atau menerangkan, hendaknya mengarahkan pandangannya ke seluruh kelas atau siswa. Sebab menatap atau memandang mata setiap anak didik atau siswa bisa membentuk hubungan yang positif dan menghindari hilangnya kepribadian. Lalu yang terakhir yaitu perpindahan posisi guru. Nah, perpindahan posisi guru dalam ruang kelas dapat membantu dalam menarik perhatian anak didik. Dapat pula meningkatkan kepribadian guru, dan hendaklah selalu diingat oleh guru bahwa perpindahan posisi juga menentukan, jangan secara berlebihan. Nah, bila dilakukan berlebihan, guru akan kelihatan terburu-buru. Jadi lakukan saja secara wajar agar siswa bisa memperhatikan. Perpindahan posisi dapat dilakukan dari muka ke bagian belakang, dari sisi kanan ke kiri, atau di antara anak didik dari belakang ke samping anak didik. Nah, lalu yang terakhir, model-model belajar. Jadi dalam melakukan variasi gaya mengajar, guru hendaknya memperhatikan dan memahami gaya atau model-model belajar siswanya, supaya siswa termotivasi, bersemangat, dan berminat dalam belajar. Nah, ada beberapa model-model belajar, yaitu yang pertama, visual. Bagi pelajar visual, belajar yang efektif adalah dengan menggunakan gambaran keseluruhan, yakni dengan membaca bahan pelajaran secara sekilas. Lalu yang kedua, auditorial. Nah, bagi pelajar auditorial, belajar yang efektif adalah dengan mendengar. Untuk itu, guru di saat menerangkan dituntut untuk menggunakan variasi, pemusatan perhatian, dan kesenyapan, memudahkan dan meningkatkan perhatian siswa dan belajar. Lalu yang ketiga, kinestetik, yaitu bagi pelajar kinestetik, belajar yang efektif adalah dengan melibatkan diri langsung dengan aktivitasnya. Jadi mereka cenderung pada
eksperimen. Nah, di sini guru dianjurkan melibatkan siswa saat proses belajar mengajar langsung menggunakan metode eksperimen. Bahwa tubuh guru hendaknya bervariasi supaya menarik perhatian siswa dan mempermudah pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Jadi cukup sekian pada pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.